Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muriska. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955. Poin yang pertama, berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata, di beberapa bagian dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung, bahkan pada tingkat perang terbuka seperti di wilayah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Poin yang kedua, masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung di antara dua blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut dikenal dengan nama Perang Dingin. Poin yang ketiga, munculnya ketegangan dunia akibat dari adanya persaingan antara blok Barat dan blok Timur. Sangat mengkhawatirkan sebagian negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang pada akhir Perang Dunia Kedua sebagian besar baru memperoleh kemerdekaannya. Adanya persaingan kedua blok tersebut membuat negara-negara Asia Afrika khawatir bahwa wilayah mereka akan dijadikan arena persaingan dan perebutan pengaruh yang bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Kekhawatiran mereka menjadi kenyataan dengan munculnya beberapa konflik di kawasan Asia seperti Perang Vietnam dan Perang Korea. Dalam dua konflik tersebut, pihak-pihak internal yang bersengketa atau berkonflik mendapatkan dukungan dari masing-masing blok. Poin yang keempat, gagasan untuk mengadakan sebuah konferensi yang melibatkan negara-negara Asia Afrika. Diawali dari pertemuan di Colombo yang gagas oleh PM Sri Lanka, Sir John Kotelawala. Pertemuan ini dikenal dengan Sidang Panca Perdana Menteri yang dihadiri oleh para Perdana Menteri dari Burma, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan. Munculnya gagasan untuk mengadakan sidang ini didorong oleh kekhawatiran dan keprihatinan atas situasi peperangan yang sedang berkecamuk di Indochina dan perkembangan perlombaan senjata nuklir antara dua blok. Poin yang kelima, pertemuan 5 Perdana Menteri itu akhirnya berlangsung pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Perdana Menteri Ceylon Sri Lanka atau Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Burma atau UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastромidjojo, dan Pakistan Muhammad Ali Jinnah melakukan pertemuan informal di Colombo. Pertemuan tersebut kemudian dinamakan Konferensi Colombo. Poin yang keenam, pada 15 Januari 1955, Surat Undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah. Karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahan,
sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada 16 April 1955. Pada tanggal 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi dimulai pada pukul 9 WIB dengan pidato pembuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri RI Ali Sastромidjojo. Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, maka itu disebut Dasa Sila. Dasa Sila Bandung yang berisi Dasa Sila Bandung. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. 6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan piagam PBB. 9. Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Yang kedua yaitu gerakan non-blok atau non-aligned movement. Poin yang pertama, gerakan non-blok adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Poin yang kedua, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya di era 1950-an, negara-negara di dunia terpolarisasi dalam dua blok, yaitu blok barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Poin yang ketiga yaitu KAA di Bandung merupakan proses awal lahirnya GNB. Tujuan KAA adalah mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berusaha memformulasikan kebijakan bersama negara-negara yang baru merdeka tersebut pada tataran hubungan internasional. Yang ketiga, misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Poin yang pertama, pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisme terusan Swiss yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada 26 Juli 1956. Poin yang kedua, pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Vietnam disebut sebagai pasukan Garuda keempat yang berkekuatan 290 pasukan bertugas di Vietnam dari bulan Januari 1973 untuk kemudian diganti dengan pasukan Garuda kelima dan kemudian
pasukan Garuda ke-7. Pada tahun 1975, pasukan Garuda 7 ditarik dari Vietnam karena seluruh Vietnam jatuh ke tangan Vietcong atau Vietnam Utara yang komunis. Poin yang ketiga, pada 1973, ketika pecah perang Arab-Israel keempat, UNEF diaktifkan lagi dengan kurang lebih 70.000 anggota yang terdiri atas kesatuan-kesatuan Australia, Finlandia, Swedia, Irlandia, Peru, Panama, Senegal, Ghana, dan Indonesia. Yang keempat yaitu ASEAN. Yang A, pembentukan ASEAN. Menurut Deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian. Yang kelima, kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya. Yang keenam, memajukan studi-studi masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. B. Pembentukan Komunitas ASEAN. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. Yang kedua, Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau AEC. Yang ketiga, Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Yang kelima, Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds atau Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Poin yang kedua, OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia pada Konferensi Tingkat Menteri atau KTM. 3. OKI bulan Februari 1972 telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI, yaitu meningkatkan solidaritas Islam serta mengkoordinasikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya antar negara-negara anggota. Yang keenam, Deklarasi de Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 dan konferensi meja bundar tahun 1949. Poin yang kedua, secara historis batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu dalam Territorial Zee Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah
3 mil diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Karenanya, di antara ribuan pulau Indonesia terdapat laut-laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Poin yang ketiga, pemerintah Indonesia kemudian menggunakan beberapa cara untuk mendapat simpati dari negara-negara lain, misalnya dengan menyebarkan tulisan The Indonesian Delegation to the Conference on the Law of the Sea. Usaha tidak mulai membuahkan hasil, dan setelah itu mulai banyak negara-negara yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia. Yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 dan 2. Poin yang pertama, pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Ketika itu, Pangeran Norodom Sihanouk sedang berada di luar negeri. Keponakannya yang bernama Pangeran Sisowat Sirik Mata bernama Lunol melakukan kudeta kekuasaan. Sejak peristiwa itu, terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Poin yang kedua, pada tahun 1975, Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan Lon Nol dan mengubah format kejadian menjadi sebuah republik demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Poin yang ketiga, pada akhir 1978 terjadi bentrokan di perbatasan antara rezim Khmer Merah dengan Vietnam. Dalam kurun waktu itu juga terjadi pembantaian orang-orang keturunan Vietnam di Kamboja, sehingga Vietnam menyerbu Kamboja dengan tujuan untuk menghentikan genosida besar-besaran tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.